Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, dimanapun Anda sekalian berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abi Abdul Aziz dalam channel Abi Umi Au. Dulur-dulur sekalian, insya Allah pagi ini kita mau ke Kediri. Jadi kita ada rencana untuk hari besok jalan-jalan dulur-dulur. Jadi sudah terlalu lama kita lockdown, butuh suasana baru, tapi kita mencari tempat yang kira-kira sepi dari orang, tidak ada kerumunan orang gitu. Nah, kita akan mencari alat-alat portable yang bisa digunakan oleh santri kuliner channel atau bahkan nanti juga Abi dan Umi untuk membuat video kreatif masak di hutan atau di mana, insya Allah nanti kita lihat besok ya. Agar kemudian perjalanan kita selamat sampai di tujuan dulur-dulur ya, kita berdoa dulu. Ini ada Dek Fitri, mana Dek Fitri? Muncul dong, Dek Fitri muncul. Nyapa saja. Mbak Iza mana Mbak Iza? Nyapa dong di belakangnya Abi. Lihat kan Mbak Iza. Nah ya, muncul aja, muncul terus. Nah, nggak kelihatan lah, itu Mbak Iza. Dek Fitri, Dek Fitri. Assalamualaikum. Ustadzah Rifa, Ustadzah Rifa. Loh, ayo Ustadzah. Ya, itu yang senyum-senyum di belakang itu adalah produser ya namanya ya. Produsernya Santri Kuliner Channel. Kita berdoa dulur-dulur supaya Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan ini, berangkat selamat, pulang pun semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur sekalian, sebelum kita belanja, kalau ini nanti perjalanannya sekitar paling cepat ya 1 jam dulu. Nah, sebelum kita sampai di sana ada beberapa hal yang barangkali saya mau sharingkan kepada dulur-dulur sekalian, supaya nanti perjalanan kita menjadi perjalanan yang di samping ibadah insya Allah juga bermanfaat bagi saya dan dulur-dulur sekalian. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era industri 1.0 atau 1.0 yang itu terjadi pada ratusan tahun yang lalu ya, memang eranya begitu cepat berubah gitu ya. Tatkala kemudian pada saat ini kita masuk pada digital industry atau orang-orang sering sebut dengan nama 4.0. Jadi industri 4.0, gimana dalam kondisi sekarang ini dulur-dulur sekalian, kita bisa melihat bahwa perkembangan dunia itu begitu cepat bisa kita ketahui gitu. Jadi saya mau menarik ke tahun 70-an ke 80-an, dimana pada era 70-80 itu
TV itu semuanya masih pakai hitam putih gitu. Internet itu ada, tapi barangkali seusia saya yang pada saat itu, pada tahun 80-an awal itu adalah berusia sekolah SD, ya kita belum mengenal apa itu internet, apalagi kita di satu desa yang jauh dari kota gitu ya. Kemudian ketika bergeser kepada era 90-an, itu internet sudah mulai kita kenal gitu ya. Pada saat itu saya mulai masuk kuliah di Universitas Airlangga, dan waktu terus berlanjut masuk pada era 2000-an ya. Tetapi perkembangan itu begitu cepat ketika masuk pada era 2010 ke atas gitu ya, dimana kemudian HP itu sudah menjadi barang yang tidak langka lagi. Jadi kalau pada tahun 1999 dulu saya punya HP jadul yang pertama saya miliki, itu namanya HP Sony Ericsson gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu persis kayak HP tapi besar gitu. Jadi ada antenanya mungkin kurang lebih 10 cm gitu ya. Kemudian HP-nya itu panjang, itu kayak ganggang telepon begitu. Itu HP pertama yang pernah saya miliki pada tahun 1999 gitu. Smartphone belum ada gitu. Jadi kemudian masuk era 2000-an itu sudah mulai gitu. Jadi ada Sony Ericsson itu sudah berganti HP menjadi flip gitu. Jadi HP flip di mana HP itu bisa dibuka. Nah, bisa dibuka gini, dulur-dulur. Jadi bisa ditutup kemudian dibuka jadi agak panjang gitu. Udah saya punya mereknya T10 gitu. Jadi barangkali dulur-dulur juga sudah pernah punya ya. Jadi Sony Ericsson itu saya T10 pakai flip gitu. Nah kemudian terus berkembang ya kan, akhirnya menjadi smartphone gitu kan. Nah ketika menjadi smartphone ini kan fungsi HP itu tidak hanya sekedar menjadi alat komunikasi saja, tetapi kemudian fungsi audio, fungsi video ya kan, kemudian fungsi komputer dan seterusnya itu ya kan, itu muncul. Jadi kita ingat betul pada saat itu Nokia mengeluarkan satu produk HP komunikator namanya. Jadi sebuah sebuah HP yang kemudian sekaligus juga bisa digunakan sebagai alat untuk ngetik atau komputer gitu. Jadi kita kenal dengan dulu namanya HP komunikator gitu. Luar biasa. Nah, era 2010 ke atas ini begitu pesat ya. Jadi smartphone kita tidak hanya berfungsi sebagai komputer ya kan, tetapi juga memang menjadi HP pintar gitu. Jadi semua aplikasi bisa masuk ke dalam HP kita gitu. Ya kamera, ya audio, ya video, ya komputer, semuanya pokoknya masuk di satu HP yang kita kenal dengan HP smartphone. Nah, dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era industri 4.0 atau industri 4.0 ini tentu kemudian perkembangannya juga menjadi sangat luar biasa. Jadi internet itu yang dulu itu sebagai barang apa begitu atau sesuatu yang gimana gitu, hari ini menjadi satu kebutuhan gitu. Dan memang eranya kemudian menjadi era digital. Misalnya dalam bisnis saja sedikit yang kita tahu, kalau dulu itu semua penjualan itu serba offline. Jualan bakso misalnya ya sudah berarti harus ada warungnya gitu kan, baru bisa laku. Jualan sate gitu harus ada warungnya baru bisa laku. Jualan kepiting, nah ini yang suka ya banyak orang ya. Ini
Harus ada warungnya dulu baru bisa jualan begitu. Pokoknya jualan apapun itu harus punya tempat yang secara fisik itu bisa didatangi, bisa dikunjungi, dan kita bisa nongkrong beli di situ apapun, mau baju, mau alat elektronik, mau HP misalnya, atau bahkan makanan ya kan, tadi fashion, furniture, semuanya pokoknya harus ada fisik, ada tokonya lah, ada showroomnya gitu. Mobil juga sama, harus ada showroomnya gitu. Hari ini dulur-dulur nggak perlu seperti itu ya kan. Kenapa begitu? Karena eranya sudah berubah gitu. Jadi menjadi digitalisasi industri, atau kalau tadi eranya itu adalah industri 4.0 atau industri 4.0 gitu. Nah, sehingga dengan perubahan digitalisasi industri ini mengharuskan kemudian kita harus mengikuti. Jadi kalau kita tidak mengikuti, wah, kita akan ketinggalan gitu. Alhamdulillah Akiko Berkah juga sudah begitu. Jadi sejak 2018 sudah bikin website, makanya namanya juga akikoberkah.com. Tetapi masih belum bisa atau belum kita optimasi. Kita baru betul-betul mengoptimasi itu 4 tahun terakhir gitu. Dan alhamdulillah, mohon maaf ya, pendapatan Akiko Berkah itu sudah 40-60 gitu. Jadi sekitar di kisaran 40% itu sudah diraih dari internet gitu. Jadi yang sebelumnya itu 100% adalah dari dari offline ya kan. Sekarang itu sudah mulai bergeser menjadi sekitar 40%. Itu kita dapat dari online. Dan tidak menutup kemungkinan pada perkembangan berikutnya itu ya bisa sampai 80 bahkan 90% itu online dan sisanya adalah offline gitu. Bisa jadi sampai seperti itu. Kenapa? Karena eranya sudah menuntut seperti itu ya. Jadi semuanya menggunakan internet gitu. Kalau kemudian kita tidak mau seperti itu, maka kita akan sulit untuk berkembang, dulur-dulur gitu. Pasti sulit berkembang. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan era digitalisasi ini gitu. Sehingga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus melakukannya gitu. Nah ini. Nah oleh karena itu dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagi yang eranya masanya masa kolonial ya, seperti saya ini 35 ke atas kan, guyonannya itu disebut masanya kita itu masa kolonial gitu. Nah sementara yang 18 ke atas sampai dengan 34 ya, itu disebut, atau 35 disebut dengan generasi milenial gitu ya. Jadi generasi kita disebut generasi kolonial gitu ya. Sudah viral juga istilah itu ya. Nah sementara yang adik-adik kita, anak-anak kita 18 tahunan sampai 34 itu disebut dengan generasi milenial gitu. Nah kita yang kolonial ini pun harus juga ikut menyesuaikan. Jadi kalau tidak menyesuaikan, nanti kita juga nggak update dan ketinggalan zaman dulu gitu. Jadi kita harus mengikuti juga gitu ya. Apalagi kemudian yang milenial, jadi harus juga mengikuti. Jadi kalau tidak, maka akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini terkait dengan bisnis gitu ya, terkait dengan bisnis, karena itu adalah bidang yang selama ini kita geluti, maka saya pesan kepada dulur-dulur sekalian, setidaknya dulur-dulur itu harus juga memiliki sebuah aset yang kemudian saat ini kita kenal dengan aset digital gitu. Ini harus, pokoknya yang berbisnis maka harus memiliki setidaknya 3 aset digital ini gitu. Jadi kalau tidak, sekali lagi, maka bisnis kita akan ketinggalan. Capaian yang kita dapatkan itu juga tidak bisa banyak.
Makanya di sesi sebelumnya itu kan saya menyampaikan gitu, kenapa sih orang-orang itu bekerja dari pagi sampai sore, ya kan? Kok kemudian dapatnya segitu-gitu saja? Ada yang bekerjanya itu lebih singkat gitu, tapi kemudian hasilnya itu lebih besar gitu. Nah, pada saat itu kan saya sampaikan salah satu poin pentingnya adalah karena mereka itu memiliki kunci-kunci dalam menjalankan bisnis itu. Jadi kunci-kuncinya itu ditemukan gitu. Maka kalau sudah ditemukan, insya Allah nanti biidznillah, atas izin Allah, itu rezeki itu akan bisa mengalir lebih deras gitu. Nah, begitu juga dengan hari ini, ketika eranya sudah berganti menjadi era online, menjadi era digital, generasinya pun sebutannya sudah berganti menjadi generasi milenial bagi anak-anak muda kita itu, maka kita juga harus menyesuaikan. Nah, oleh karena itu, dulur-dulur sekalian, kita harus memiliki aset yang mengarah ke sana. Jadi setidaknya itu adalah 3 aset digital gitu. Aset digital yang pertama yang harus kita miliki adalah website gitu. Dengan website itulah kita bisa mengkomunikasikan kepada semua orang produk yang kita miliki. Dan bagusnya adalah website ini tidak pernah akan hilang. Itu menjadi aset yang paten selama kemudian kita bayar domainnya gitu ya. Jadi langganan bulanannya itu juga kita bayar. Jadi setiap bulannya ada domain. Salah satunya adalah domain, itu kita bayar ya rutin setiap tahun sekali gitu ya. Kemudian kita update sehingga tidak menjadi website yang jadul gitu ya. Jadi informasi-informasi terbaru harus berani kita masukkan di website itu ya. Jadi jangan disimpan gitu ya. Nanti kalau disimpan, customer kita, pelanggan kita nggak tahu gitu. Jadi apa bisnis yang mau kita kembangin ini nggak tahu. Jadi itu aset website. Jadi semakin tua website itu, maka insya Allah nilainya juga semakin besar. Maka hari ini juga ada orang yang jual beli website itu banyak gitu. Jadi bikin website, pengunjungnya dibanyakin, kemudian dijual gitu. Itu sah, boleh. Jadi, karena itu adalah peluang bagi orang-orang yang memang ahli di dalam bikin website. Itu aset digital yang pertama yang harus dimiliki oleh para pengusaha. Kemudian aset digital yang kedua yang harus dimiliki oleh dulur-dulur sekalian adalah Instagram. Gitu ya. Jadi dengan Instagram, dulur-dulur sekali lagi juga bisa mengkomunikasikan barang jualan kita, barang dagangan kita kepada banyak orang gitu. Bahkan Instagram ini memungkinkan bagi dulur-dulur itu untuk menjadi terkenal dan kemudian mendapat endorse gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produk-produknya gitu. Jadi di samping sebagai alat komunikasi kita kepada para customer kita, rekanan kita ya, sisi lain ternyata kemudian kalau viewer kita itu besar gitu ya, itu juga menjadi lirian bagi orang-orang yang punya bisnis lain gitu. Sudah di atas 25.000 gitu aja sudah mulai banjir endorser ya kan. Apalagi kalau kemudian ratusan ribu dan jutaan ribu gitu. Jadi ada yang kita kenal dengan selebgram itu ya, misalnya viewernya sampai sekian juta gitu ya. Itu endorsernya mahal gitu ya. Jadi satu tampilan sekian menit di akun Instagramnya itu sudah menghasilkan jutaan rupiah. Ada yang kemudian menarik misalnya satu tampilan itu sekian menit itu 1 juta, 2 juta, bahkan yang akun-akun yang selebgram yang viewernya itu jutaan, puluhan juta atau jutaan lah ya, itu sudah bisa memasang jutaan, bisa misalnya 2,5 juta satu tampilan endorser itu ya.
bisa 5 juta gitu. Jadi bisa bayangkan kalau kemudian aset Instagram ini juga dulur-dulur miliki gitu ya. Insya Allah akan menjadi salah satu hal yang dalam video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yakni menjadi salah satu pintu Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini Instagram. Kemudian aset yang ketiga yang sebaiknya kalau rekomendasi saya ya seharusnya dulur-dulur miliki adalah akun YouTube gitu. Jadi tidak harus jadi YouTuber, tidak harus ya. Tetapi akun YouTube itu harus kita miliki di dalam rangka minimal kalau kita bisnis itu adalah kita bisa melakukan dominasi YouTube terhadap tampilan di halaman pertama di YouTube. Dalam seminggu kebelakang ini saya sedang mengcoach para karyawan saya yang ada di Akiko Berkah, bagaimana kemudian Akiko Berkah itu bisa mendominasi YouTube gitu ya. Mulai kita melakukan research kata kunci, kemudian latihan mengelola editing video, kemudian bagaimana memposting video, sampai kemudian bagaimana cara menjadikan channel kita itu dan bisnis yang kita atur itu bisa menjadi masuk pada halaman pertama, dan tidak hanya halaman pertama tetapi itu bisa menjadi mendominasi gitu ya, mendominasi di halaman pertama YouTube. Sampai kemudian nanti kalau sudah mendominasi itu bagaimana kemudian menjaga existingnya itu. Jangan misalnya satu hari bisa mendominasi tapi besok hilang gitu. Nah ini kita sedang secara pelan-pelan ya kita melakukan edukasi kepada seluruh karyawan gitu. Jadi kalau misalnya telur berkenan misalnya melihat Akiko Jombang misalnya gitu, itu sudah mulai di situ di YouTube itu mendominasi laman-laman depan miliknya YouTube gitu. Termasuk juga misalnya di Google Searching juga kurang lebih sama. Ini proses kita melakukan itu butuh waktu yang panjang jadi bagi kita untuk melakukan itu, tetapi dulur-dulur harus berani dan mau melakukan itu. Jadi itu kalau bisnis tidak harus menjadi YouTuber ya kan, tetapi bagaimana kemudian bisnis yang kita jalankan itu mampu mendominasi YouTube dan juga nanti Google, sehingga memungkinkan bagi siapa saja itu untuk mengakses bisnis yang kita jalani gitu. Nah ini tujuannya. Terus kalau mau jadi YouTuber boleh nggak biayus? Ya boleh saja gitu kan. Artinya bahwa kita bermain atau kita punya aset YouTube itu bukan kemudian pasti harus jadi YouTuber, tidak begitu gitu. Tetapi menjadi YouTuber boleh, namun tidak menjadi YouTuber tapi kita bisa jualan di YouTube dan menghasilkan uang dari YouTube dengan cara melakukan dominasi YouTube. Itu juga boleh dilakukan gitu, dan harus dilakukan gitu. Tidak hanya boleh tapi harus dilakukan oleh dulur-dulur sekalian yang memiliki bisnis itu. Nah insya Allah dengan 3 aset digital ini kalau kemudian dulur-dulur miliki ya kan, yang pertama adalah website, yang kedua adalah akun Instagram, dan yang ketiga adalah akun YouTube ya kan, insya Allah gitu ya. Dalam waktu 3 hari ini, karena semuanya membutuhkan proses dulur-dulur ya, 3 hari ini tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan dan seterusnya, itu ini menjadi aset yang sangat berharga bagi dulur-dulur dalam rangka untuk membangun bisnis dulur-dulur itu. Supaya tidak berat ya, sebenarnya tinggal memindahkan saja.
apa yang kita lakukan itu yang biasanya tidak di-shoot dengan kamera HP misalnya, tidak di-shoot dengan kamera audio video misalnya, ini kita shoot gitu aja. Kemudian kita bisa melakukan editing, baik kita lakukan sendiri atau kemudian kita minta tolong kepada tim kreator kita di bisnis yang kita bangun untuk melakukan itu. Sehingga kalau itu yang dilakukan, maka itu tidak menjadi beban. Artinya sesungguhnya apa yang dilakukan oleh tim kita, apa yang dilakukan oleh karyawan kita gitu ya, pola kerjanya kita rubah sedikit gitu. Kalau dulu misalnya ada yang punya usaha, taruhlah misalnya teman saya itu punya usaha bikin piranti ya, dari piranti atau perangkat yang terkait dengan aquascape misalnya, bikin headlight-nya, lampunya misalnya, bahkan bikin aquascape-nya misalnya, atau misalnya bisa menyediakan tumbuhan, walaupun misalnya barangkali masih reseller ya, tumbuhan dan berbagai macam yang dibutuhkan, misalnya batu dan seterusnya gitu. Itu kan sudah rutinitas dikerjakan gitu ya, mulai produksinya, bagaimana kemudian dia jualan dan seterusnya, itu sudah dilakukan, hari-hari sudah dilakukan. Nah itu tinggal menambah satu poin pekerjaan, apa itu? Memvideokan saja gitu. Jadi memvideokan apa yang selama ini sudah dilakukan gitu. Kan tidak berat itu. Menurut saya sih memang nambah pekerjaan, tetapi bukan sesuatu yang sangat berat, enggak gitu. Yang itu bisa dilakukan. Nah kalau sudah itu dilakukan dan rutin dilakukan, kemudian diedit sedemikian rupa dan diupload di YouTube dengan akun tertentu, maka awalnya mungkin 1 bulan baru dapat 1 video, enggak apa-apa. Nanti bulan berikutnya dapat 2 video, loh sudah naik jadi 3. Kameranya kita balik dulur-dulur, kita mau tahu kondisi kota Kediri seperti apa. Tadi kan wajahnya dihias terus nih, sampai berapa menit, 30 menit lebih ya. Ini di lampu merah dulur-dulur. Kita mau lihat suasana Kediri di masa new normal ya. Ini sudah mulai normal kembali. Serba sulit ya dulur-dulur. Jadi kalau kekeh kemudian lockdown itu ya secara faktual itu juga sulit. Secara faktual sulit. Kenapa? Karena dapur itu harus ngepul terus gitu loh. Nah tapi kalau kemudian lockdown terus kan nah kasihan gitu. Jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan sih ya memang dituntut harus masuk, dituntut harus masuk kerja gitu ya. Jadi nggak bisa lockdown kan. Jadi kalau boleh lockdown gitu ya enak lockdown ya, tapi kan nggak bisa karena kita garda terdepan dalam membantu orang-orang yang sakit gitu ya. Apalagi kalau ada COVID-19 begini ya, kita menjadi garda terdepan untuk membantu orang-orang yang diduga, minimal diduga dulu lah gitu, sampai kemudian orang-orang yang betul-betul kena terpapar atau kena virus corona atau COVID-19. Nah, ini suasana kota Kediri dulur-dulur, rame enggak ya? Tapi ya. Nah kembali ke yang bukan tenaga kesehatan ya, yang kerjanya itu berdagang dan sebagainya ya. Kalau kemudian mereka menghentikan perdagangannya ya dapurnya nggak ngebul. Yang sebelah kiri tadi tukang becak misalnya nggak keluar kayu becak ya dapurnya nggak ngebul begitu kan begitu ya. Secara teorinya itu begitu. Meski sekali lagi yang pembahasan kita itu hanya hal-hal ya
kondisi yang memungkinkan seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah SWT, dan itu harus diikhtiari gitu. Ini dulur-dulur, ini jalan Mayor Bismo. Nah, sebelah kanan ini ada rawon enak ya, namanya rawon Mayor Bismo gitu. Kita kalau nggak COVID-19 itu bisa mampir gitu. Langganannya guru saya aslinya itu. Kalau mau rawon itu di situ loh. Nah, sejak itu kita kalau ke Kediri mau rawon ya mampirnya ke warung rawon Mayor Bismo. Ini kantor gudang garam telur ya. Jadi konon sih walaupun kecil ini gitu ya, lantai atasnya itu katanya itu apa namanya, hanggar ya, atau lapangan helikopternya pemilik gudang garam. Kita disalip santai aja, kita kan gak buru-buru ya telur-telur ya, mau disalip ya monggo, pokoknya tidak melanggar aturan jalan atau marga jalan. Ini pertigaan, ini adalah, nah itu sub kita ke kantor pos ya, kantor pos Kediri itu loh. Jalan Diponegoro tuh, jadi memang jalan utamanya kota Kediri. Jadi yang dari luar kota mau ke Tulungagung ya, dari luar kota Kediri maksud saya mau ke Tulungagung ya rata-rata lewat ini, jalan Diponegoro. Kita menuju Jalan Doho telur-telur. Aduh, kita belok kanan. Belok kanan jalan terus. Nah, kita belok kanan, maksudnya lampu merah tapi ada tulisan belok kanan jalan terus. Kita belok kanan masuk jalan Jenderal Basuki Rahmat. Nah, jalan Jenderal Basuki Rahmat ini adalah kantor wali kota dulu. Jadi kantor wali kota Kediri ya, balai kota Kediri ya. Ini ada gedung Bank Indonesia ya Kediri. Ini wilayahnya mestinya sekarisidenan Kediri, mestinya begitu ya. Dan di depan itu nanti kita masuk ke Jalan Doho. Kita masuk Jalan Doho. Jalan Doho ini dulur-dulur kalau malam itu banyak sekali apa namanya para penjual makanan gitu ya, terutama pecel. Jadi ada di teras-teras toko yang kalau pagi buka, kalau malam kan pada tutup semua tuh ya. Itu berjejer nanti warung-warung nasi pecel gitu. Saya sih
mohon maaf ya, karena manis ya, jadi tidak begitu suka gitu pecel itu. Kalaupun pengen itu biasanya tumpang, tapi kalau lagi pengen ya beli juga gitu. Bukan tidak mau gitu ya, tetapi kurang begitu suka karena manis saja sebenarnya. Andai kata ada pecel yang tidak manis gitu ya, gurih gitu, mungkin beda gitu ya, tapi kayaknya nggak ada ya nasi pecel gurih gitu ya. Barangkali perlu apa namanya, perlu inovasi gitu. Jadi ada jualan pecel itu, jualan pecel, kalau pedas sudah banyak ya, variasi manis pedas sudah banyak, tapi kalau pecel gurih ini belum kita temukan. Nasi pecel manis biasa. Nah, nanti mungkin perlu ada nasi pecel gurih gitu. Barangkali para penjual itu bisa melakukan inovasi seperti itu, sehingga orang-orang yang nggak begitu suka manis itu juga pengen menikmati dari nasi pecel gurih gitu. Kira-kira menarik nggak? Di Santri Kuliner Channel, nasi pecel gurih gitu. Ini masih jalan Doho. Di jalan Doho itu dulur-dulur ada nasi pecel apa namanya, kelewatan kayaknya ya. Nasi pecel, bukan nasi pecel, tapi nasi soto pojok itu legendaris. Nah, kita belok dulur-dulur ya, kita ke jalan Patimura. Patimura ini kan pahlawan ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wow, itu sangat kacang jajan kayaknya ya tadi ya, jualan jajan dikarungin telur-telur, ada di truk tadi. Jalan Patimura. Nah, dulur-dulur, khasnya Kediri itu adalah tahu takwa dan tahu pong, dulur-dulur. Jadi tahu takwa itu tahunya agak bantat, bahasanya, bahasa orang Nganjuk itu bantat. Bantat itu apa ya, keras ya, agak keras gitu. Kemudian berwarna kuning, jadi kuningnya itu konon katanya dari kunir gitu. Kemudian tahu takwa atau tahu pong itu, jadi enak kayak tahu susu begitu. Jadi kalau yang tahu kuning tadi, tahu takwa itu agak keras ya, yang tidak semua orang suka ya. Ini pasar Sono Bedek dulur-dulur di kanan kita ya kan. Jadi dulu pasarnya kumuh, biasa kan pasar tradisional, sekarang sudah diperbaiki. Ini insya Allah sebentar lagi sebelah kanan ya, kita akan nyampe di toko Eiger. Nah, gitu. Tolong nanti Mbak diingatkan toko Eiger. Ini HP-nya juga sudah ada peringatan kepanasan. Syutingnya pakai HP dulur-dulur, jadi cari yang dashcam ini udah ya. Oh ya, ini keren dulur. Keren dulur-dulur, masih tutup tapi tidak apa-apa, sudah pintunya sudah dibuka sedikit Pak. Nah, ini kita udah nyampe toko Eiger dulur-dulur ya. Coba kita lihat Eiger. Di tempat cucinya tangan itu udah Eiger Share. Jam 11 dulur-dulur buka Pak, ambil video Pak ya dulu ya. Pak, jam 11 ya buka Mbak? Iya Pak. Gak bisa lebih awal gitu? Gak bisa Pak. Nah, gitu ya.
Ya udah, makasih. Itu jam 11 tet ya nanti berarti ya? Jam 11 tet bukanya. Mas, ya ini masnya bilang jam 11. Betul jam 11 ya, nggak boleh lebih awal ya? Oh ya nggak bisa. Jam 11 dulur-dulur ya, jadi kita harus jalan-jalan ini ke mana dulu untuk nanti ke sini lagi ya. Oke, matur suwun Mas. Dulur-dulur ternyata kepagian ya, jadi kita tadi nyampe jam 9.58 dulur-dulur. Jadi 9.58 itu kan ya jam 10 ya, jam 10 masih 1 jam lagi. Kita muter-muter ini dulur-dulur. Anak-anak katanya sudah lapar. Emangnya tadi nggak makan ya? Jam segini udah lapar. Yes, bismillah kita cari apa gitu dulur-dulur, supaya anaknya tidak, santri kulinernya tidak rewel. Kita harus cari makan dulur-dulur. Kan tinggal sejam lagi toh ini nanti. Insyaallah cukuplah putar-putar. Wih, lontong kikil kepala sapi dulur-dulur. Kayaknya keren banget itu. Sebenarnya ada toko lagi dulur-dulur, tapi kayaknya kita nggak ke situ dulu deh ya kan. Jadi nanti apa yang nggak ada di Eiger baru kita ke sana gitu ya. Kita cari apa dek ini dek? Mbak Iza cari apa Mbak Iza? Ustaz Arif. Nasi pecel tumpang ada. Aku mau tapi mahal banget. Apa? Catai. Apa? Catai. Apa catai? Minuman. Mana? Searching nggak tahu di mana lewat Kediri. Kok searching nggak ada? Berarti nggak ada. Ada, temanku sering beli di catai. Tapi 35.000 satu porsi. Oh, minuman gue. Minuman. Minuman apa itu? Enggak buat batuk. Tapi kalau mau review boleh lah. Kalau nggak mau review, tapi nggak mau belikan. Mau review enggak? 35.000 satu porsi. Nah iya, mau review apa enggak? Jadi Mbak Rifah yang minta, Mbak Rifah. Fitri nggak pengen. Mie gobios. Sukanya adik mie gobios. enak itu, Bu. Enak itu. Enak. Sakit perut nanti. Kan yang level. Kita puter aja dulur-dulur ini, kalau nggak puterin ke Tulungagung ini nanti. Ya, kita puter aja ya. Enggak, putarnya lewat sana, lewat jalan guys. Ini kalau terus dulur ke Tulungagung. Tapi supaya tidak ke Tulungagung kita belok kiri. Ini kayak beli tenda nggak bisa. Nanti banyak kita gunakan loh ya. Misalnya kita ke laut itu juga bisa kita pasang di pantai. Nanti kan minggu depannya kita ke pantai sambil biasa silaturahmi lomba minggu depan. Minggu ini kita ke mana gitu. Minggu depannya lagi ke Lamongan, ikut enggak? Ngunjungi Mbah. Tapi kan nggak. Ya harus pelan-pelan, kita harus juga ikut new normal ini. Masa delik aja di rumah. Ya kita belok kiri dulur-dulur. Ini jalan apa ya? Jarang lewat sini. Ada yang tahu jalan apa ini? Dulu ini sebenarnya jalan untuk bis dulur-dulur ya. Maksudnya jalur bis itu biasanya selalu lewat ini. Oh, Legend Haryono dulur-dulur. Ini jalan Legend Haryono.
kita nanti balik lagi ke arah Jalan Patimura. Tetapi Jalan Patimura yang kita lewati Iger tadi itu satu arah dulu, hanya ke timur saja gitu. Nanti kita cari jalan-jalan tikus yang memungkinkan kita bisa masuk ke sana ya. Ini suasana Kediri. Kita belok Puskesmas Pesantren 2 tulisannya ya. Ini satu arah atau dua arah? 2 arah. Kan nggak ada tanda larangan tadi lah, itu ada mobil box itu jalan ke sana. Masuk YouTube ini. Ini saya apa ya? Depan itu kelihatannya kayak Ya, tapi nanti kita ke sana ya. Itu Cimol, Teh Bantal, Cimol. Pentol lah ya, Cimol. Pisang coklat, Bagor, warung kuning ini. Ini udah banyak telur-telur lah itu. Apa pasar ya? Oh, puskesmas, pantes. Jalan Cendana ternyata telur-telur. Pantes rame ya. Ternyata puskesmas kota ya, pesantren. Jadi masuk wilayah kota. Oh iya, ini pasar ini. toko besar, bukan pasar itu. Ada tulisannya pasar Iya. Pahing. Oh, pasar Pahing. Sebelah kiri apa kanan? Itu di depan. Oh iya, telur-telur pasar Pahing. Lah iya, pantesan kok rame ya. Nah udah, itu pasar Pahingnya sudah kita shoot sebentar tadi. Nah itu pasar Pahing, telur-telur. Kita belok ke kiri, baru tahu nih. Betul. Jalan Cendana. Oke. Kita putar-putar untuk menunggu toko Eiger buka. Oh, ada larangan belok kanan, telur-telur. Oh iya, belok kiri, telur-telur. Jadi kita harus ke kanan ini. Oh keren, nggak boleh ke kiri. Siap. Kita dikasih jalan telur-telur sama orang-orang. Oh iya. Pantesan kok nggak pernah lewat saya ya. Ternyata satu jalur. Sebenarnya bukan satu jalur, cuma itu nggak boleh belok kiri gitu. Nah kita berarti untuk apa itu? Rumah Teh Poci. Loh. Ada buah kios. Pengen apa, Dek? Pengen apa? Ini kayak kemarin. Mie gulung. Mie gulung kan di Sekartaji. Nanti pas pulang itu. Di Sekartaji. Tokres. Tokres. Ya, putar dulu, bukan masalah parkir enggak. Jalan-jalan kok di sana banyak, nanti kita cari ke sana dulu seret gitu loh. Nantilah lebih menarik.
dari tahu keras. Di rumah tadi ada tahu, ya enggak? Jauh-jauh ke Kediri, hanya beli tahu Kediri. Asik ya? Enggak ada tahu Kediri, bisa nggak ada yang minta. Yuk, boleh. Wow, gorengan banyak. Dulur-dulur wong sini sudah kota kok, beda dengan Nganjuk ya. Di video kemarin saya kan menyampaikan Nganjuk itu kota kecil. Nah kalau ini sudah kota sedang kayaknya itu. Gang-gang kecil pun banyak orang jualan. Banjaran Rumah Mojo, rumah makan berarti dia itu. Baju. Oh baju, fashion. Ini sudah jalan apa ini ya? Kita lurus saja ya nanti supaya berada di merah teh. Oh iya merah. Kita berada di mana ini telur-telur? RW 01 Kelurahan Kemasan. Oh ini Mandiri. Nanti telur-telur. Perhatian, tamu wajib lapor RT RW setempat Anda memasuki wilayah Kelurahan Kemasan. Nah, yang menarik di itu ada tulisannya ngeyel keplak dulu. Ngeyel keplak. Ya terkait dengan COVID-19. Apa keplak itu? Keplak itu kalau bahasa Surabayanya kaplok. Bahasa lainnya itu tempeleng dulu. Jadi kalau ada pendatang baru yang masuk wilayah ini, ya ini sebenarnya terkait dengan mudik atau pulang kampung kemarin itu ya kan. Jadi kalau tidak lapor RT ya kan, dan ngeyel nggak mau laporan ke RT, nah ini dikaplok atau dikeplak atau ditempeleng gitu. Jadi tulisannya ngeyel keplak gitu. Nah ini kanan kiri lah ya, banyak penjual ikan mas tadi. Oh ikan mas, ikan hias, mohon maaf, ikan hias telur-telur, bukan ikan mas. Oke, ya merah itu nanti satu perempatan lagi itu adalah Jalan Patimura. Kita belok kiri lagi untuk cari snack. Cari snack. Jualan apa itu ya, macam-macam ya. Jadi kalau di Surabaya itu ini kayak jalan gembong gitu telur-telur. Jadi jual rosokan, jual apa gitu ya. Ini di Kediri ternyata juga ada. Tuh, ini jalan apa tuh ini tadi ya? Tempat orang-orang jualan rosokan dan lain-lain. Kok nggak kelihatan jalan apanya? Jalan apa ya, Mbak? Ya, kenapa bunyi? Itu Mas ini. Iya, kita mau lihat. Oh ini aja, kalau kita aja. Kalau kiri. Nggak apa-apa. Nah, ini kan banyak jalan. Banyak gue Pak.
Oh, ini Eiger di sini dulu. Ini dia jalan-jalan. Wis buka arep buka. Belum, jam 11. Oke, kita lurus dulu. Loh, ya lupa ya. Ada yang bawa uang tunai? Mbak Rifa? Loh, tadi kan harusnya kita ngambil uang dulu. Nah, itu dia ada ATM. Pas. Banter banget. Unit Pasar Pahing ATM BRI. Oh, itu jalan pasar. Ya, itu jalan. Kita ke ATM dulu, dulur. Oke, siap. Panglima Polim, dulur-dulur. Ini apa ya? Jadi berderet-deret sebenarnya kuliner gitu. Dan terutama kalau mobil. Kalau malam hari. Nah, ini akhirnya kita ke mie judes. Coba kita lihat sudah buka atau tutup ini mie judesnya. Tutup ya? Tutup dulu mie judesnya. Buka. Kok buka gimana, yang mana? Oh, itu ya? Ada orang. Iya. Judes level apa? Level apa? Yang sedang. Kita ke mie judes, tapi dulur-dulur karena ini masalah masih COVID-19 ya, nanti kita bungkus aja ya. Ini kelihatannya mie judes juga lagi direnov ini. Yang sedang. Yang pedas paling rendah. Bisa pedes. Pedes berapa? Pedes. Aku 2 mungkin. Ekstra tah? Ekstra aja. Ekstra itu pedes loh, Nduk. Ya pedes ngono aja sampai ekstra. Aku pedas yang paling rendah. Pedes paling rendah. Juga. Mas ada gerobak ya? Rawapan. Mie judes dulur. Renovasi. Ini pesennya ini ya? Mau pesan? Iya. Manual apa ditulis kan? Oh, dituliskan.
Minyak 4, yang ekstranya 2. Ekstranya 2. Yang di bawahnya ekstra apa? Di bawahnya ekstra oke. 1. Oke-nya 1. Terus di yang pedesnya levelnya paling rendah apa? Kalau paling rendah ada yang nggak pakai cabai, ada yang Oh, jangan, pakai yang 1, 2 atau 3. Begitu ya. Ah, 2 aja kayaknya ya. cabai 2 1. Minumnya apa, Mbak? Minumnya ada cappuccino, coklat, lemon tea, mineral, orange, tarik, tea, green tea, susu putih sama Milo. Susu putihnya 2, Susu putihnya 2 dingin. dingin. Terus apa yang satu ya? Coklat ada? Coklat ada, Ah. dingin juga. Dingin. Berarti minumnya 3. Milonya 1. Milonya 1. Minumnya 4 ya. Terus mineralnya ada? Ada 2 aja. mineral dingin. Nah, Di take away semua ya. Ah. Atas nama Abdul Aziz. Berapa, Mbak? ya, saya ulang lagi. Pemulanya cabai 2 1. Iya. Yang oke 1, ekstranya Oke, 2, iya. tingginya 4 ya Bapak. Heeh. Terus minumnya coklat dingin, mineral dingin 2, susu putih dingin 2 sama Milo 1. Heeh. Berarti total minumnya 6 ya? Iya. Totalnya 80.000. Sama. Ya. 80.000. Iya. Ya, makasih ya. Tak lihat. Pak, bikin konten, Pak. Oh iya Pak. Dapurnya mie judes dulur-dulur. Nih, gocek juga. Kita nunggu dulu ya. Mungkin agak lama. Nah, ini sudah dijarangkan juga, tapi kayaknya nggak ada pembeli yang makan di tempat ya. Prosedur COVID. Alhamdulillah sudah jadi dulur-dulur. Ini jedesnya tadi. Saya ketemu dengan bosnya tapi tidak mau lu dulu. Ini asli ownernya tapi tidak mau beliau. Ya sudah apa-apa, nanti kita review sambil jalan aja. Low profil katanya beliau. Ya siap. Terima kasih. Alhamdulillah tadi ketemu Mas Robiadi dulur-dulur. Jadi Mas Robiadi itu adalah pemilik atau owner dari mie judes gitu ya. Nanti kita akan kita sampaikan sedikit tentang beliau. Tapi sayang beliau tadi betul-betul nggak mau diinterview, nggak mau di shoot gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi setidaknya nanti kita akan sesudah izin ya kan. Jadi paling nggak punggungnya aja kelihatan sudah diizinin gitu ya. Nanti kita masukkan itu. Jadi punggung beliau saja dan nanti kita sampaikan ini mie judesnya dulu kita makan di sini. Ini saya hanya standar. Ditunjukin asiknya zaman lockdown itu makan pun harus ya Allah, belum berani di rumah makan ya, tapi ini di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya tadi cerita ke Mas Robi, jadi saya itu pelanggan setia loh, saya bilang gitu. Jadi ke Gondang Mojokerto saya sudah 3 kali gitu ya. Kemudian Mojokerto kota itu sudah beberapa kali gitu. Dan Jombang itu cuma sekali kalau Jombang. Tapi yang paling sering itu adalah Pare dan Nganjuk gitu. Nah, Mas Robi ini dulur-dulur ternyata baru umur 32 tahun ya. 5 tahun lalu bangun mie judes ini ya. Mie judes. Dan sekarang sudah 14 outlet. Dan dari 14 itu sama sekali tidak ada kemitraannya gitu ya. Jadi dibangun dari sendiri, nyelengi dari uang sendiri, dan salutnya tidak pakai riba. Jadi top markup top. Jadi saya juga sampaikan ya, dihindari gitu. Jadi saya tadi janji kirim YouTuber kalau nggak salah Ali Kurnia atau siapa gitu ya, nanti saya tulis di bawahnya namanya itu. Yang beliau ternyata juga
betul-betul tidak pakai riba gitu. Jadi caranya beliau itu adalah menabung emas gitu, dan menabung emasnya itu dulur-dulur, tidak kemudian kredit uang, kemudian kredit emas, kemudian berapa bulan dapat emas, enggak, tapi dapat uang berapa, belikan emas, kemudian emas itu disimpan di safety box-nya bank, 200.000 bayar per tahunnya katanya untuk administrasi. Kemudian ketika emasnya itu sudah cukup untuk beli tanah, maka dipakai beli tanah gitu. Jadi asetnya adalah aset tanah yang beliau tadi itu. Nah, tadi tak sampaikan ke Mas Robi Hadi, dan alhamdulillah kita bersyukur ya, ternyata masih banyak juga dari saudara-saudara kita itu yang kemudian tidak mau menggunakan bank dalam arti untuk membiayai bisnis dia, kehidupan dia. Dan ini adalah top banget begitu, karena memang riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi kita berjuang, kita berusaha, kita berikhtiar dengan kekuatan yang kalau kemudian kita tidak pakai bank, itu Allah sendiri yang langsung menolong kita gitu. Selamat kepada Mas Rudi Hadi, mohon maaf ya walaupun nggak mau disut beliau low profil begitu, tapi mudah-mudahan ini tadi ada ilmu baru dari beliau dan kita sedikit sharing, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu dengan beliau gitu ya. Kita lanjutkan makannya telur-telur gitu ya. Minyak, pangsitnya dulu. Keren banget, alhamdulillah. Udah habis. Cukup dulu kalau nanti kita makan terus well, kita kelamaan di sini. Alhamdulillah. Makan sudah, telur-telur, kita lanjutkan ke toko Eiger ya, yang tadi masih tutup. Ini sudah jam 11:05. Insya Allah sudah buka toko Eigernya. Kita mundur dulu, ada sepeda motor. Alhamdulillah, telur-telur, kita sudah selesai makan mie judesnya. Sudah ngobrol sedikit tadi sama Mas Robi Hadi, luar biasa. Kita mau nyampe Eiger, masih tutup ya, padahal udah jam 11, katanya tadi jam 11. Udah jam 11 lebih. Ini sudah jam 11:10 belum buka Eigernya. Oh, ini karyawan sudah datang ya. Mundur. Diluruskan. Cuma ini ya, koper-kopernya nggak ada ya? Nggak ada ngomongnya. Domnya sampai berapa, Mbak? Domnya sampai berapa? Yang mana? Dom. Di atas. Ada Mbak, harganya berapa? Ada. Lihat dulu. Dom. Nanti 2,6 Pak.
2,6. Itu isi 4 kalau yang isi 2 ini 1,6. Ini isi 2. Isi 4. Tapi kalau beli bukan ini ya? Mana? Ini kan display kok, Pak.